Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat. Kali ini kita akan bahas kembali mengenai bentuk akar. Ada di part yang keempat. Oke, semoga bisa memahami dengan baik ya. Pelan-pelan saja. Oke, kita langsung masuk ke sifat selanjutnya, yaitu yang ketujuh. Di sini ada sifat, yaitu ketika akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi ketika bilangannya sama nih diakarin, kemudian diakarin juga, maka akarnya menjadi hilang seperti ini, ya. Masuk ke contoh. Di sini ada 3 akar 2 dikali 5 akar 2. Maka untuk mengalikan berarti kan kita kalikan yang di luar dengan yang di luar. 3 kali 5 berapa? 15 ya kan? Kemudian akar dengan akar. Akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang menjadi 2. Gitu ya. Sehingga 15 kali 2 yaitu 30. Udah ya? Oke. Kemudian sifat yang ke-8. Di sini ada akar B dalam kurung A ditambah akar C. Jadi pengerjaannya adalah dengan dikali pelangi, yaitu akar B dikali A hasilnya A akar B. Kemudian akar B dikali akar C. Karena tandanya plus tetap plus ya. Maka akar B kali C seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada 3 akar 2 dikalikan akar 5 ditambah 4 akar 2. Maka pengerjaannya adalah kita kali pelangi. Yang pertama, 3 akar 2 dikali akar 5. 3 akar 2 dikali akar 5. 3 ini kan tidak ada temannya nih yang di luar, maka tetap 3 tuliskan. Kemudian akar dan akar digabung. Akar 2 dikali akar 5 kita kali, yaitu akar 10. Gitu ya. Kemudian 3 akar 2 juga dikalikan dengan yang belakang, yaitu 4 akar 2. Dan tandanya positif. Maka yang di luar dengan yang di luar, 3 dikali 4 yaitu 12. Kemudian akar dikali akar. Akar 2 dikali akar 2, maka ya akarnya hilang menjadi 2. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 10 dan 12 kali 2 yaitu 24. Selesai. Oke. Nah, kemudian sifat yang ke-9. Di sini ada perkalian akar A ditambah akar B dikali B ditambah akar C. Langkahnya sama, yaitu dikalikan pelangi. A dikali B yaitu AB. A dikali akar C, tandanya positif. A akar C, di sini positif, ketemu positif juga ya. Akar B dikali B, B akar B. Kenapa dia tidak digabung? Karena dia berbeda, yang satu akar, yang satu bukan ya. Kemudian akar B dikali akar C, tandanya positif, maka langsung akar BC. Nah, di sini ada contoh. 2 ditambah akar 3 dikalikan 4 akar 2 dikurang akar 5. Langkah pertama adalah yang 2 ini dikalikan 4 akar 2. Ingat, yang nggak bentuk akar 2 sama 4 ya. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, ini kan tidak ada akar, ini ada akar 2. Tulis ulang saja. Yang kedua, 2 juga dikalikan dengan yang belakang, yaitu dikurang akar 5. Berarti 2 dikali negatif akar 5 menjadi negatif 2 akar 5 ya, karena dia berbeda bentuk. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke yang belakang yang di sini, yaitu akar 3. Ketemu 4 akar 2. Yaitu, nah di sini kan yang di luar itu hanya 4, berarti positif 4. Akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Dan yang terakhir akar 3 dikalikan dengan yang belakang. Akar 3 dikali negatif akar 5. Tandanya menjadi negatif ya. Akar 3 kali akar 5 akar 15. Oke. Gimana? Semoga paham. Kemudian kita masuk ke sifat ke-10. Di sini ada A ditambah akar B, kemudian dikalikan A dikurangi akar B. Nah, di sini ada yang unik, yaitu apa? Nah, bilangannya sama nih. Ini A akar B, A akar B, hanya berbeda tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka langkahnya ketika dia bilangannya sama, hanya berbeda tanda, maka depan dikali depan dan belakang dikali belakang. A dikali A.
yaitu A kuadrat ya, karena dia bukan akar. Kemudian plus ketemu minus menjadi minus. Kemudian akar B dikali akar B. Nah ingat ya, akar ketemu akar, akarnya hilang yaitu B. Nah ingat tandanya harus yang satu positif yang satu negatif. Dan bilangannya sama persis. Nah di sini ada contoh soal yang pertama. 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Bilangannya sama, 2 dan akar 3, hanya tandanya satu positif dan satu negatif. Maka kita bisa langsung 2 ketemu 2 dikalikan 2 kali 2 yaitu 4. Itu ya. Kemudian plus ketemu min minus. Akar 3 ketemu akar 3. Akar ketemu akar, akarnya hilang. Tidak usah dikali, langsung aja hilangkan akarnya. 4 kurang 3 hasilnya 1. Selesai. Oke. Kemudian di sini ada yang berikutnya, 3 akar 5 ditambah 1 dikali 3 akar 5 dikurangi 1. Bu, boleh nggak kalau yang depannya yang negatif, yang belakangnya yang positif? Boleh, sama saja. Ya. Maka yang pertama adalah depan ketemu depan. 3 akar 5 dikali 3 akar 5. Maka 3 kali 3 dulu ya, 9. Itu kan? Kemudian akar ketemu akar. Akar 5 ketemu akar 5, akarnya hilang, yaitu sisa 5 saja. Min ketemu plus, min 1 ketemu 1 dikali yaitu 1. Sehingga 9 kali 5 yaitu 45 kurangi 1 yaitu berapa? 40. Oke ya. Ya, semoga bisa paham. Sekarang silakan untuk di screenshot terlebih dahulu untuk bisa dipelajari ulang. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang merasionalkan akar. Ya, ini pun juga sudah pernah dipelajari ketika SMP. Ya, jadi intinya merasionalkan bentuk akar itu dilakukan ketika bagian penyebut itu berbentuk akar. Jadi misalkan ada A per akar B, atau kita punya jawaban misalkan 2 per akar 3. Nah ini tidak boleh ya, makanya harus dirasionalkan. Tapi kalau misalkan kita sudah punya 2 akar 3, nah ini sudah boleh, karena dia ada di atas, sedangkan yang di sini akar 3-nya ada di bawah. Itu ya. Makanya kita perlu merasionalkan akar, yaitu mengalihkan dengan akar sekawannya, supaya akar yang di bawah atau yang penyebutnya itu hilang atau berpindah ke atas, kayak gitu ya. Contoh yang pertama bentuk A per akar B. Nah, di sini bentuknya seperti 3 per akar 2 atau 6 akar 2 per akar 3. Jadi di sini ada akar di bawah nih, ada akar di bawah. Ya, itu tidak boleh. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini ada 3 per akar 2. Maka langkah pertama adalah kita kali akar sekawannya. Kita terus ulang dulu ya, 3 per akar 2 kali akar sekawannya itu yang di penyebutnya, ini kan akar 2, maka akar 2 per akar 2 gitu ya. Sama dengan, nah, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 3 dikali akar 2 itu 3 akar 2 ya, langsung saja ya. Per, nah akar 2 dikali akar 2 gimana? Ya, akarnya hilang menjadi 2 saja. Selesai. Kenapa? Karena akarnya sudah di atas, tidak ada yang di bawah. Oke. Contoh yang kedua, di sini ada 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, kita fokusnya ke penyebut. Nah, di penyebutnya itu kan di sini ada akar 3. Tidak boleh. Kita harus kalikan dengan akar sekawan, yaitu 6 akar 2-nya tulis ulang per akar 3-nya juga tulis ulang. Tapi kita kalikan dengan bagian penyebut, yaitu akar 3 kan. Berarti akar 3 per akar 3. Ini akar sekawannya ya. Ingat bagian bawah yang dicek. Sehingga untuk 6 akar 2 dikali akar 3, 6 tidak ada teman, berarti 6 tulis. Akar dikali akar, langsung kalikan. Akar 2 dikali akar 3, yaitu akar 6 ya. Per, nah di sini kan ada akar 3 dikali akar 3. Gimana tadi? Ya ketika akar dikali akar dan dia sama bilangannya, maka tulis langsung 3 atau akarnya hilang. Sehingga di sini kan ada 6 akar 6 dibagi 3. 6 dengan 3 bisa dibagi ya. Hasilnya 2. Akar 6-nya tulis ulang saja.
Oke, selesai. Saya. Kemudian ada bentuk yang kedua, yaitu A per B tambah akar C. Nah, jadi di sini ada dua suku bagian bawahnya ya. Contohnya seperti ini, 6 per akar 7 ditambah 2. Nah, langkah pertama, tetap ya, kita terus ulang dulu, 6 per akar 7 ditambah 2. Kita kan akan kalikan dengan akar sekawan. Nah, ketika dia dua suku seperti ini, maka akar sekawannya adalah bilangan yang sama, akar 7, tetapi tandanya itu berubah. Ini kan positif menjadi negatif. Per bawahnya juga akar 7 dikurangi 2. Oke ya. Kemudian sama dengan, nah di sini kan kita kurung ini mungkin ya. Kita akan kalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atas itu kan 6 ketemu akar 7 dikurang 2. Kita boleh saja langsung kali pelangi ya. 6 dikali akar 7 itu 6 akar 7. Gitu ya. Kemudian 6 dikali min akar 2, yaitu min 12 ya. Nah, di sini akar 7 ketemu akar 7, akarnya hilang. Kenapa? Oh ya, ini langsung saja bisa di depan kali depan, belakang kali belakang, karena bilangannya sama, hanya berbeda tanda, seperti sifat yang terakhir tadi ya. Akar 7 dikali akar 7 itu 7, plus ketemu min itu min 2 dikali 2 itu 4. Oke ya. Sehingga hasilnya adalah gimana ya? Inilah kali ya. 6 akar 7 kurangi 12 per, nah ini diperkecil, 7 dikurangi dulu, 7 dikurang 4 yaitu 3. Nah, sampai sini kita bisa perkecil. Kenapa? Karena 6 akar 7 bisa dibagi 3, negatif 12 juga bisa dibagi 3. Jadi masing-masing dua suku ini kita bagi dengan 3. 6 akar 7 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 kan 2 ya. Akar 7 ikut. Oke. Sementara yang ini min 12 dibagi 3 yaitu min 4. Selesai. Jadi hasilnya 2 akar 7 dikurangi 4. Oke. Contoh yang berikutnya, sini ya. Jadi 2 akar 3. Nah, di sini ada 5 ditambah akar 2 dibagi 2 dikurang akar 3. Langkahnya yaitu ya, tulis ulang dulu. Kemudian kali akar sekawan. Akar sekawan itu sesuai penyebut yang di bawah. Jadi 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Itu ya. Nah, kemudian ya, bagian atas dikali atas, bawah dikali bawah. Yang atas dulu ya. Di sini ada 5 dikali 2 yaitu 10. Oke. 5 dikali akar 3 yaitu plus 5 akar 3. Kemudian akar 2 dikali 2 yaitu 2 akar 2. Dan akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Jadi langsung kali pelangi. Sementara yang bawah per 2. Nah, ini kan 2 min akar 3 sama 2 plus akar 3. Ingat, caranya adalah depan kali depan, belakang kali belakang. 2 kali 2 itu 4. Min ketemu plus itu min. Akar 3 ketemu akar 3. Akarnya hilang itu 3. Sehingga hasil akhirnya adalah, nah ini kebetulan yang atas itu 10 akar 3, akar 3, akar 6. Berbeda jenis semua ya. Maka gimana? Ya, tetap kita tuliskan ulang aja. 10 tambah 5 akar 3 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 6. Selesai. Kenapa tidak ada bawahnya? Karena kan 4 kurang 3 1. Per 1 itu tidak usah ditulis. Oke. Kemudian masuk ke bentuk yang terakhir, bentuk yang ketiga. Di sini ada A plus akar B per akar C ditambah akar B. Jadi agak ribet sedikit lah ya. Karena di bawahnya dua-duanya akar. Langkahnya sama, jadi kalau tadi ya tetap dua suku, ini positif, maka sekawannya negatif. Yang tadi ini negatif ya, maka sekawannya positif. Berbeda tanda, itu yang harus diingat. Maka ini berarti kan 6 akar 2 ditambah 4 per 5 akar 2 ditambah 4 akar 3. Kita kali akar sekawannya seperti yang bawah.
itu 5 akar 2, tandanya akan positif menjadi negatif ya, per 5 akar 2 negatif 4 akar 3. Pokoknya atas sama bawah itu bilangannya sama ya. Nah, sampai sini yang atas tinggal kita kalikan pelang ya. 6 akar 2 dikali 5 akar 2, 6 kali 5 30. Akar 2 2. 6 akar 2 dikali min 4 akar 3, 6 dikali min 4 min 24. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Kemudian belakangnya 4 dikali 5 akar 2. 4 dikali 5 itu 20, akar 2 nya ikut. Dan 4 dikali min 4 akar 3. 4 dikali min 4 itu min 16, akar 3 nya ikut. Oke ya. Kemudian per yang bawahnya. Di sini bilangannya sama, hanya berbeda tanda. Maka cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Kita hitung di sini 5 dikali 5 dulu ya. Ini kan 5 kali 5 itu 25. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Oke ya. Plus ketemu min, itu min 4 kali 4 itu 16. Akar 3 dikali akar 3 3. Bedakan antara akar dan bukan akar ya, sekali lagi. Nah, kita hitung saja, 30 kali 2, 60. Ini tulis ulang min 24 akar 6. Ini tulis ulang 20 akar 2. Ini min 16 akar 3. Nah, mungkin kita langsung kali aja ya. Ini kan 25 kali 2 itu 50. 16 kali 3 itu 48. Nah, 50 dikurangi 48 yaitu 2 ya. Ya. Oke, jadi langsung saja. Nah, kita cek ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Karena semuanya bisa dibagi 2, maka 60 bagi 2 kita pecah 30. Min 24 akar 6 dibagi 2, min 12 akar 6. 20 akar 2 dibagi 2, 10 akar 2. Terakhir min 16 akar 3 dibagi 2, itu min 8 akar 3. Oke, selesai. Itu ya. Pasti bisa, pelan-pelan aja, oke? Sekarang silahkan untuk di screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari ulang. Dan jangan lupa dicatat ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, sudah cukup ya untuk pembahasan kali ini mengenai lanjutan pembahasan bentuk akar dan juga merasionalkan akar. Oke, pelan-pelan dipahami, semoga bisa paham. Dan jangan lupa untuk latihan tentunya ya, kalau kalian mau bisa matematika kuncinya adalah banyak latihan. Dan jangan lupa untuk komentar berupa tanggapan ataupun pertanyaan mengenai pembahasan video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.